Cerita rakyat Batu Menangis. Alkisah, di sebuah bukit yang jauh dari kota di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis janda itu bernama Darmi. Rupanya sangat cantik jelita. Namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan, tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Suatu hari, seperti biasa, gadis itu mengurung dirinya di dalam kamar. Ia tak mau matahari merusak kulitnya. Ia enggan debu-debu mengotori wajahnya. Ibu, bukannya saya sudah bilang kalau saya udah bangun tidur tuh semua udah harus bersih. Dan kamu juga menyiapkan makanan saya. Kamu sudah bisa menyiapkannya sendiri, Darmi. Kamu sudah besar. Keesokan harinya, dengan harapan anaknya telah berubah, ia mengajak Darmi ke sawah lagi. Darmi, ayo temani ibu ke sawah. Ih, aku nggak mau. Nanti kulit aku hitam seperti kamu. Ya sudahlah. Dengan perasaan sedih, sang ibu pergi ke sawah dan bekerja sendirian, memikirkan kapan putrinya akan berubah. Setelah pulang dari sawah, Darmi langsung menghampirinya. Oh, ini dia duitnya. Kamu tuh ya jadi anak cuma bisa minta uang doang. Ih, kan makeup aku tuh lagi habis. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang yang diperoleh dari ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan itu terjadi setiap harinya. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk memujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Duitnya mana? Darmi, coba kamu bantu ibu kerja di sawah, nah. Siapa tahu jika ibu sudah dipanggil Tuhan, kamu sudah bisa mengatur keuangannya sendiri. Apa sih, Bu? Lagian aku juga nggak mau dilahirin sama kamu. Sang ibu sangat sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Hari berganti hari. Akhirnya, sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu, namun ia meminta satu syarat. Darmi, temani ibu ke sawah, nak. Ya udah deh, tapi dengan syarat kamu harus jalan di belakangku dan aku tidak akan menganggapmu ibuku. Dan juga kamu harus membelikanku makeup yang baru dan lebih mahal. Baiklah, intinya kamu menemani ibu bekerja di sawah, nanti akan ibu belikan makeup baru. Akhirnya, Darmi dengan terpaksa menemani ibunya ke sawah. Meski begitu, ia malu berjalan bersama ibunya karena ibunya berkulit gelap dan tak terawat, tak sebanding dirinya. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus, sehingga banyak pemuda desa yang begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu. Namun ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang-orang bertanya. Lihat wanita tersebut, cantik bukan? Iya benar, wanita itu cantik sekali seperti bidadari surga. Elok parasnya, tak kuat aku untuk menatap keindahannya. Kecantikannya tersebut melebihi bunga mawar. Rasanya aku ingin berkenalan dengan dia. Tapi wanita belakang tersebut siapa ya? Entahlah, siapa wanita di belakang tersebut? Aku merasa kasihan terhadap orang tua tersebut. Apa jangan-jangan? Jangan berpikir yang macam-macam. Kita harus berpikir yang positif aja. Mau kemana? Mau berkenalan dengan dia. Ikut dong. Ayo. Hai cantik, apakah boleh kenalan? Siapa namamu? Nama aku Darmi. Halo Darmi, perkenalkan nama saya Dimas. Nama saya Bayu. Hai Darmi, siapa ini kamu itu? Dia itu pembantu aku. Lihat saja muka dia hitam, kusam. Nggak mungkin itu ibu aku. Tapi
Tapi serius itu bukan ibu kamu? Iyalah, tidak mungkin dia ibu aku. Alangkah terlukanya sang ibu mendengar hal itu. Hatinya menangis dan ia benar-benar tak berdaya menahan sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon kepada Tuhan. Tuhan, hamba tak kuat menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini. Hukumlah. Atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, perlahan-lahan tubuh gadis durhaka itu berubah menjadi batu. Perubahan itu dimulai dari kaki. Ketika perubahan itu telah mencapai setengah badan, anak gadis itu menangis, berteriak, dan memohon ampun kepada ibunya. Namun semuanya telah terlambat. Sekalipun menjadi batu, namun orang dapat melihat bahwa kedua matanya masih menitikan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis.